Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami terus berdoa bagi kita semua, khususnya saat ini kita menghadapi pandemi ini, tapi kita percaya bahwa Allah masih ada rencana, ya, walaupun ada pandemi, walaupun ada banyak kesulitan, hal-hal itu nggak menghalangi Tuhan. Tuhan akan bekerja walaupun dunia lagi mengalami pandemi atau tidak. Lalu kami percaya bahwa Allah ada rencana bagi kita semua sebagai komunitas di dunia ini maupun juga kita masing-masing sendirian supaya kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Nah, kita akan terus melihat nama Isa yang dia pakai di dalam perjanjian baru bagi diri sendiri. Nah, ingat, dia selalu pakai kata I am, yaitu Yahweh, supaya ada perasaan dia adalah Mesias. Nah, dengan kata I am itu, aku adalah, dia juga ada gambar, ada image yang diikat dengan nama itu. Nah, kita akan melihat nama baru yang Yesus gunakan di dalam Yohanes 14. Tapi sebelum kita masuk dalam nama itu sendiri, kita akan ambil sebuah pengalaman perkataan di Indonesia supaya kita bisa mengerti maksudnya Yesus lebih dalam lagi, yaitu jalan tikus. Nah, saya suka sekali dengan kata ini di dalam bahasa Indonesia karena saya tahu jalan tikus itu banyak sekali di Indonesia. Walaupun ada jalan raya, juga ada jalan-jalan kecil itu, ada gang-gang. Ya, itu walaupun mungkin macet di jalan ini, puluhan jalan lain bisa dilewati. Apalagi kalau lagi macet, kalau misalnya lagi lebaran dan mau pulang, mau mudik, macet besar di jalan. Lalu harus mencari jalan tikus, jalan alternatif supaya bisa pulang lebih cepat. Nah, kita dapat jalan tikus ini, nama ini dari tikus setahu saya. Karena tikus bisa masuk kemana-mana. Ya, kalau ada tikus yang mau masuk sebuah rumah, pasti kita gagal. Ya, pasti tikus menang. Karena kalau kita tutup satu jalan, nggak mungkin tikus sudah putus asa dan pergi. Kalau mereka mau masuk, mereka akan mencari jalan lain. Kalau kita tutup jalan itu, mencari jalan lain. Nggak mungkin kita bisa menang melawan tikus kalau mereka sungguh-sungguh mau masuk. Itu sebabnya ada jalan tikus. Kalau mereka mau masuk melalui pintu, masuk melalui pintu. Kalau mereka mau naik pagar dan masuk, naik pagar. Kalau mereka mau masuk atap. Apalagi kalau mereka ingin sekali masuk, bisa juga masuk melalui got, bisa masuk melalui WC juga. Nggak mungkin kita bisa menghalangi tikus kalau mereka mau masuk. Macam-macam jalan bagi tikus yang cerdik sekali, betul? Itu sebabnya kita ada jalan tikus. Nah, di dalam kehidupan kita juga merasa ada jalan tikus untuk kehidupan ini. Karena kalau kita lagi mengemudi, mungkin selalu mencari jalan tikus supaya nggak kena macet, supaya nggak kena polisi, supaya nggak kena operasi, supaya nggak kena masalah. Itu ambil jalan tikus aja, jalan lain supaya kita lebih cepat, lebih aman, lebih lancar ke tujuan. Nah, masalahnya kalau di dalam kehidupan kita merasa ada jalan tikus kepada Allah. Kalau kita mau menghadapi Allah, sebenarnya nggak ada jalan tikus. Nggak ada banyak jalan. Nggak ada jalan seperti kalau saya ada orang baik, saya menjadi orang yang baik sekali. Kalau saya menjadi jujur, kalau saya punya integritas, saya akan masuk ke akhirat, ke surga. Saya akan diterima oleh Allah. Kalau saya banyak doa, kalau saya banyak puasa, kalau saya membaca, menghafal kitab suci, kalau saya ke tujuan yang dianggap suci, kalau saya melakukan banyak hal ini, saya akan masuk akhirat, diterima di surga oleh Yang Maha Kuasa. Sebenarnya enggak. Sebenarnya walaupun ada baik, memang tolong menjadi orang baik dan mencari teman-teman yang baik. Itu baik.
tolong menjadi orang yang berintegritas, tolong berdoa, tolong melakukan banyak hal yang baik. Tetapi untuk jalan masuk akhirat dan jalan masuk ke surga cuma satu jalan. Nggak ada jalan tikus. Jalan itu kita akan melihat di dalam firman Tuhan pada hari ini. Nah, di dalam Yohanes 13, Yesus menjelaskan lagi kepada murid-murid dia bahwa dia akan pergi. Dia akan meninggalkan dunia ini. Dia akan meninggalkan mereka. Dan waduh, mereka kaget. Mereka kaget karena nggak mau Yesus pergi, nggak mau Isa meninggalkan mereka. Lalu bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka melakukan ini dan hal itu kalau mereka nggak ada Yesus. Lalu banyak pertanyaan muncul. Nah, Yesus mencoba menjelaskan cukup supaya menghibur mereka, supaya mereka damai. Karena kita tahu ya, kita sebagai manusia tahu di dalam kehidupan ini, kita menghadapi banyak masalah, banyak tantangan, banyak kesusahan. Kehidupan nggak selalu lancar, kehidupan nggak selalu menyenangkan, kadang-kadang ada duka dalam suka. Lalu sulit, bagaimana saya hidup kalau saya mau setia, tetapi saya lagi menghadapi hal yang sulit sekali. Bagaimana saya hidup? Banyak pertanyaan seperti itu dari murid-murid Yesus. Dia mulai menjelaskan, dan di dalam Yohanes 14 ayat keempat, Thomas ada pertanyaan. Tapi dia ada pertanyaan karena satu penjelasan dari Isa sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat keempat, Yesus mengatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu menurut Thomas, nggak tahu Yesus kemana. Lalu kan nggak tahu tujuan, bagaimana tahu jalan? Karena kalau kita tidak ada tujuan, nggak penting jalan itu. Kalau kita cuma jalan-jalan, mungkin nggak ada tujuan, kita ambil jalan ini, jalan itu, karena banyak jalan, baru kita berjalan-jalan. Lalu nggak ada tujuan. Tetapi kalau ada tujuan, sebenarnya ada jalan yang paling bagus, paling cocok, paling cepat, paling lancar. Kalau tahu tujuan. Nah, menurut Thomas, tujuan itu nggak jelas. Tapi bagi Yesus, tujuan itu jelas. Yesus tahu tujuan, dan sebenarnya murid-murid sudah tahu tujuan juga. Walaupun mereka belum sadar, mereka punya banyak jawaban saat itu. Nah, Yesus setelah pertanyaan Thomas ini, Yesus memperkenalkan satu nama baru kepada kita dan kepada mereka di dalam ayat ke-6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu di dalam firman Allah kita bisa melihat maksudnya Yesus. Dia adalah kebenaran, cuma satu kebenaran. Dia adalah hidup, cuma satu hidup. Dan kita adalah jalan, cuma satu jalan. Lalu cuma satu jalan, cuma satu kebenaran, cuma satu kehidupan yang sungguh-sungguh hidup adalah Yesus sendiri. Nah, dia tahu dia akan meninggalkan dunia ini sebentar lagi. Waktu dia makan, berbicara dengan mereka, lalu dia mau mereka siap. Karena kehidupan ini penuh dengan kesulitan. Dan mereka ingin tahu bagaimana jalan ke surga, bagaimana jalan ke Allah ini. Dan Yesus mengatakan, Aku adalah jalan yang benar. Aku adalah kebenaran yang benar. Aku adalah kehidupan yang benar. Lalu kalau kita mau mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh penuh dengan kepuasan dan kebenaran dan kesetiaan, waduh, kita harus lebih dekat dengan Yesus. Dia tahu. Setelah Yesus pergi, dia tahu mereka akan menghadapi banyak hal yang sulit. Lalu mereka harus tahu bagaimana melewati hal yang sulit itu. Saat-saat yang sulit, tantangan-tantangan itu bagaimana dilewati? Ya, dilewati karena Yesus sendiri.
Bagaimana saya melewati hal itu dengan Yesus. Dan you akan mengalami hidup, kebenaran, dan jalan. Sering sekali kita nggak tahu bagaimana kita harus jalan, bagaimana kita harus hidup, mana yang kebenaran. Tapi Yesus menjelaskan sebenarnya kita sudah tahu. Karena semua ada di dalam Dia sendiri. Lalu kalau kita hidup lebih dekat dengan Isa sendiri, kita akan hidup lebih dekat dengan kebenaran, kita akan hidup lebih dekat dengan jalan yang benar, kita akan mengalami kehidupan yang lebih sesuai, lebih cocok, lebih seperti keinginan Allah sendiri kalau kita lebih dekat. Terbaliknya, kalau kita lebih jauh dari Yesus, kita akan mulai melihat, sebenarnya enggak satu jalan, mungkin banyak jalan. Sebenarnya ini enggak kebenaran, mungkin ada banyak hal yang benar. Sebenarnya saya merasa lebih hidup kalau saya ada banyak teman. Saya merasa lebih hidup kalau saya punya banyak uang. Saya merasa hidup kalau saya lebih banyak sukses. Tapi sebenarnya menurut Yesus itu semua jalan tikus aja. Sebenarnya itu jalan tikus sampai you tersesat dari jalan yang benar. Kalau kita lebih dekat lagi dengan Yesus, baru kita sadar inilah kehidupan yang sungguh-sungguh hidup. Inilah kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Inilah jalan yang sungguh-sungguh jalan yang benar, yang akan membawa kita kepada hidup yang sungguh-sungguh. Lalu saya mau tutup dengan salah satu ayat dari Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12. Ya, saat ini Rasul Paulus menjelaskan jalan ini tentang Isa lagi. Dan Rasul Paulus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Yesus sendiri. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.